apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditinggal sholat berjamaah di masjid di kota Palembang, sepeda motor warga raib digondol pencuri. Kericuhan mewarnai sidang pengeroyokan yang menyebabkan korban tewas. Keluarga korban dan keluarga terdakwa nyaris adu jotos. Upaya menekan angka kematian ibu hamil terus dilakukan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tahun lalu ada 5 kasus kematian ibu hamil. Kita awali informasi pertama, pencurian sepeda motor terjadi di sebuah masjid di kota Palembang. Sepeda motor korban yang sedang menunaikan sholat berjamaah di masjid raib digasak pencuri. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan kasus ini ke polisi. Pencurian sepeda motor atau curanmor terekam kamera pengawas di Masjid Al-Ikhlas di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Sako, Kota Palembang pada Jumat pekan lalu. Sebelum melakukan aksinya, salah satu pelaku mengawasi kondisi sekitar, sementara seorang pelaku lainnya berjaga di atas sepeda motor. Dalam waktu singkat, 1 unit sepeda motor digasak pelaku. Saat kejadian, pemilik sepeda motor tengah menunaikan sholat berjamaah di dalam masjid sehingga ia tidak menyadari sepeda motornya hilang di gondol maling. Korban baru menyadari sepeda motornya sudah raib saat hendak pulang ke rumah. Berbekal rekaman kamera pengawas yang terpasang di dalam masjid, korban melaporkan peristiwa ini ke Polsek Sako. Menuju masjid untuk sholat isya kan, sekitar selesai azan kami masuk. Nah begitu selesai sholat isya itu sekitar jam 7:30 kami mau pulang. Ternyata motor sudah nggak ada di halaman masjid. Jadi kami bingung, shock gitu kan, mana motor ini. Kami kemudian lapor ke ngomong sama jamaah itu karena masih ada beberapa jamaah. Lalu kemudian kami minta untuk kepada pengurus masjid untuk dibuka CCTV tersebut. Setelah kami dapatkan CCTV itu, ya kami pulang untuk melapor ke sekta orang. Dari CCTV Pak, berapa orang untuk pelakunya? 2 orang kayaknya. 2 orang? Iya. Dari rekaman CCTV kan ada 2 orang. 2 orang. Naas surat tanda nomor kendaraan atau STNK motor tersebut berada di dalam jok kendaraan. Sepeda motor yang hilang diketahui masih dalam masa kredit sehingga korban harus menanggung kredit yang tersisa. Korban berharap polisi dapat menangkap pencuri sepeda motor miliknya karena merupakan alat transportasi milik korban untuk mencari nafkah. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Selanjutnya ratusan warga desa Kedondong Kabupaten Ogan Komering Ulu menjaga lahan perkebunan milik mereka. Hal itu dilakukan setelah muncul dugaan bahwa lahan perkebunan mereka hendak dikuasai oleh orang lain. Warga pun mencabut sejumlah atribut dan patok yang sudah terpasang. 250 warga desa Kedondong, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu mendatangi lokasi perkebunan mereka. Mereka tidak terima lahan seluas lebih dari 2 hektar itu dipatok dan dipasang spanduk oleh orang lain yang tidak mereka kenal. Warga pun mencabuti spanduk dan patok yang sudah terpasang itu. Warga tidak tahu siapa yang melakukan tindakan tersebut. Namun dalam spanduk tertulis tanah ini diakui milik seorang bernama M. Mulyono Said. Padahal sudah lebih dari 21 tahun lahan tersebut dikuasai warga setempat tanpa ada masalah apapun. Beberapa hari yang lewat, kebun desa ini dipelang oleh oknum. Kami tidak tahu siapa yang masang pelang. Nah, pada kegiatan pagi hari ini, sebagai tindakan respon masyarakat, kami seluruh masyarakat desa Kedondong, laki-laki, perempuan, anak-anak, karena mereka ini merasa memiliki dengan tanah ini selama 21 tahun, mereka datang ke tempat tanah yang disengketakan oleh mereka itu. Karena
selama 21 tahun tanah ini tidak ada masalah. Walaupun suratnya hilang. Nah, saya baru jabat, ada permasalahan. Tapi kita banyak bersyukur, masyarakat ini merasa memiliki, mereka sendiri yang mempertahankan. Dan perangkat kami dalam rangka mempertahankan hak mereka, dan mereka memang memiliki alas hak. Jadi seperti itu, tentunya kalau nanti sampai ke ranah hukum, kami juga terus support warga-warga. Bapak lihat sendiri bagaimana antusiasme masyarakat, merinding kami, bukan main. Warga-warga nak mempertahankan tanah mereka, besak kecil mudo adil, ada yang sakit juga adil. Jadi itulah kami dari pemerintah kecamatan sifatnya support. Tentunya kalau masuk ke ranah hukum juga pasti desa juga sudah siap. Memang dana dari kabupaten, dana ADD, apa DD, lupa aku kan. Nah itu digunakan untuk pembelian kebun sawit produktif. Kebun sawit produktif. Nah jadi di APBDes-nya itu tertera kan. Ya, betul. Setelah pelaksanaan uang cair pembelian kebun ini, itu kami tidak dilibatkan pada waktu itu. Oh, tidak dilibatkan. Tapi memang benar-benar ini sudah menjadi dibeli oleh kepala desa. Oleh desa. Nah, ya. Oleh desa, ya. Nah, entah siapa pempronya pada waktu itu, PD juga mungkin tahu kan hutannya. Nah, jadi kebun ini otomatis karena pembeliannya itu sudah jelas. Sudah jelas. Dengan Joni Awaludin. Joni Awaludin. Sekarang anggota DPR Kabupaten Oku, waktu itu belum DPR kan gitu. Ya. Seberapa luas, Pak? 2 hektar. 2 hektar. Satu kapling itu 2 hektar. Ya. Oke, dibeli. Nah, waktu itu dibeli ada sertifikatnya? Saat sertifikatnya juga kami tidak tahu karena tidak diberitahu oleh Kepala Desa almarhum. Pada waktu Jadi itu. tidak tahu sertifikatnya ada atau tidak. Tapi otomatis itu kan ada menurut keterangan Joni Awaludin. Lahan yang sudah menjadi perkebunan sawit itu kini dijaga ketat oleh warga secara bergantian agar kejadian serupa tidak terulang karena perkebunan sawit itu telah membantu roda perekonomian warga. Dedi Irawansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kericuhan mewarnai sidang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam sebuah tawuran di kawasan Kertapati, Kota Palembang beberapa waktu lalu. Keluarga korban dan keluarga terdakwa nyaris terlibat adu jotos. Minta keadilan untuk anakku. Ini kemarin ada yang sudah putus cuma 2 tahun. Kericuan mewarnai sidang kasus pengeroyokan yang menyebabkan Muhammad Putra Alam meninggal dunia di kawasan Kertapati, Kota Palembang pada bulan Februari lalu. Keluarga korban bersitegang dengan keluarga 3 orang terdakwa saat majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Harun Yulianto SH membacakan dakwaan. Petugas keamanan segera memisahkan kedua pihak. Keluarga terdakwa terpaksa diisolasi di dalam ruang sidang untuk meredam amukan dari keluarga korban. Meski sempat ricuh, sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu tetap berjalan. 3 orang terdakwa yaitu Muhammad Fadil, Laguna Nofriansyah, dan Miko Aprilian didakwa sudah melakukan pengeroyokan hingga korban meninggal dunia. Terdakwa juga didakwa terkait kepemilikan senjata tajam. Dengan majelisnya, majelis menyampaikan bahwa kemungkinannya ada ribut itu karena ada dari pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban bertemu di ruang sidang, gitu ya. Dan ada indikasi ribut, tadi sudah disampaikan kemungkinan persidangan berikutnya untuk mendengarkan transaksi itu akan kita coba koordinasi dengan pengamanan sidang, tidak ada tidak ada memanas atau tindakan yang lebih lanjut. Pak, pasca keributan Pak, apakah sidang tetap dilanjutkan atau sempat terhenti Pak? Kalau informasi dari majelisnya setelah pembacaan dakwaan, setelah selesai sidang, baru ada keributan itu. Itu kenapa Pak? Mereka tuh bisa lebih curi? Kita nggak paham. Tapi sidangnya tetap berjalan ya Pak? Silakan. Agar tidak terulang, Pengadilan Negeri Palembang akan menambah petugas keamanan yang dibantu oleh aparat kepolisian. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang.